Welcome home church, welcome home. Saya Ferry, lead pastor dari CCF Jogja. Senang berjumpa dengan saudara kembali dalam ibadah online hari ini. Buat saudara yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah online hari ini, saya mengucapkan selamat datang. Saya percaya dan berdoa bahwa Tuhan menjamah hidup saudara. Mari siapkan Alkitab, notes kita. Kita masih melanjutkan seri khotbah kita yaitu Bless. Sama-sama katakan, Bless. Dan hari ini kita akan melanjutkan di Matius 5 ayat yang ke-9. Matius 5 ayat yang ke-9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dalam bahasa Inggris dikatakan, blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Oleh karena itu, hari ini khotbah saya diberi judul, Be a peacemaker, not a troublemaker. Menjadi pembawa damai dan bukan pembawa masalah. Apakah saudara adalah seorang pembawa damai? Jika ada orang di sebelah saudara saat ini, saudara bisa tanya, kamu pembawa damai atau bukan? Ya, tanya kiri kananmu. Ada seorang raja bertanya kepada seluruh rakyatnya untuk meminta penjelasan terbaik dari apa itu namanya kedamaian. Untuk itu dia membuat sebuah kontes dan meminta semua seniman di dalam kerajaan itu untuk melukiskan gambar tentang a perfect peace, kedamaian yang perfect, yang sempurna. Di final terpilih 2 gambar dan sang raja sangat sulit untuk memutuskannya. Gambar yang pertama adalah gambar sebuah danau dengan pemandangan yang bagus, yang menarik, suasana yang tenang. Dan gambar yang kedua adalah gambar petir, hujan, angin, air terjun yang deras. Dan raja akhirnya memilih gambar yang kedua. Dan semua orang di situ bertanya, mengapa memilih gambar ini? Dan mari kita lihat gambar yang dipilih raja itu. Ya, ada gambar petir, angin, hujan, air terjun yang deras. But, mari kita observe, kita lihat lebih dekat gambar ini. Jika kita melihat di gambar ini, di bawah air terjun ada sebuah sangkar burung. Dan kalau kita cermati lagi, di situ ada seekor burung betina. Dan raja itu berkata kepada rakyatnya, damai bukanlah tentang kita tidak pernah ada kekacauan atau situasi yang kacau. Damai itu dimulai dari hatimu. Damai itu ada di dalam, inside. Setiap kita pasti menginginkan kedamaian, betul? Setiap bangsa, negara punya maksud untuk tujuan perdamaian. Bahkan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dibentuk untuk tujuan perdamaian dunia. Tapi sejak PBB itu didirikan, kita melihat tidak pernah ada namanya, tidak pernah terjadi perang. Selalu ada perang. Dan gambaran tentang kedamaian seakan-akan itu menjadi suatu yang kabur di pikiran kita, di hidup kita. Tak perlu melihat lebih jauh, kita tepat di rumah kita atau di rumah banyak keluarga berantakan, banyak anak-anak memberontak kepada orang tuanya, banyak di antara mereka saling menuntut satu sama lain. Perceraian terjadi secara luar biasa. Bunuh diri, depresi, dan kejahatan meningkat di mana-mana, apalagi di situasi seperti ini. Karena orang tidak memiliki kedamaian yang di dalam. Nggak ada damai yang di dalam. Yang benar adalah perdamaian dimulai dari setiap orang secara pribadi. Jika kita tidak memiliki kedamaian, bagaimana kita bisa berdamai dengan orang lain?
Orang jahat nggak memiliki namanya kedamaian, karena mereka tidak mengenal Tuhan atau tidak memiliki Allah. Sama seperti yang dikatakan di Yesaya 57 ayat 20-21. Saya bisa baca dan buka sendiri ayatnya. Kita tidak dapat memiliki kedamaian selain daripada Prince of Peace itu sendiri, Sang Raja Damai, yang adalah Yesus itu sendiri. Yang benar adalah kita semua berperang dengan Tuhan sampai kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan dibenarkan dengan iman. Hanya dengan demikian kita akan memiliki kedamaian dengan Allah melalui Yesus. Roma 5 ayat 10-11 dikatakan, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang setelah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Untuk memiliki kedamaian bersama dengan Allah, pertama-tama kita perlu berdamai dengan Tuhan itu sendiri. Tetapi kedamaian tidak akan datang kepada kita, kepada saudara, tanpa menyerahkan diri saudara kepada Tuhan, tanpa menyerahkan diri kita kepada Yesus. Firman Tuhan mengatakan, happy are the peacemaker, not a troublemaker. Berbahagialah orang yang membawa damai, bukan yang pembawa masalah. Bilang orang di sebelah kiri kananmu, kamu pembawa damai atau pembawa masalah. You are a peacemaker or troublemaker. Troublemakers, orang yang suka menyebabkan pertikaian, perselisihan, bergosip, memecah belah. Alkitab secara jelas berbicara menentang hal itu. Karena hal itu termasuk di dalam dosa. Seperti di Galatia 5 ayat 19-21. Namun, menjadi pembawa damai merupakan bagian dari tanda-tanda pengikut Kristus yang sejati. Sebagai pembawa damai, kita seharusnya tidak menyebabkan perpecahan, perselisihan. Sebaliknya kita harus saling mengasihi satu sama lain, yang merupakan bukti bahwa kita adalah murid Yesus. Yohanes 17 ayat 23 dikatakan, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka, sama seperti engkau mengasihi aku. Lalu bagaimana karakteristik seorang peacemaker, seorang pembawa damai? Kita akan lihat. Saya akan bahas 4 hal karakteristik seorang peacemaker, seorang pembawa damai. Yang pertama, seorang peacemaker itu mengambil inisiatif. Yang kedua, seorang peacemaker berbicara kebenaran di dalam kasih. Seorang peacemaker meminta pengampunan dan memaafkan orang lain. Yang keempat, seorang peacemaker mendamaikan manusia dengan Allah dan satu sama lain. Well, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, seorang peacemaker mengambil inisiatif. Seorang peacemaker tidak terjadi secara kebetulan, amin, tetapi karena inisiatif. Kebenarannya kita bisa punya masalah dengan banyak orang, dengan beberapa orang. Di kebanyakan keluarga, gereja, di kantor, di kampus, kita sedikitnya atau setidaknya memiliki orang-orang yang kita butuh mengasihi lebih, atau kita butuh anugerah ekstra untuk bisa mengasihi orang itu. Mungkin karena mereka menyebalkan, mungkin karena mereka menjengkelkan, mungkin karena mereka susah dikasih tahu, dan banyak alasan lainnya yang kita bisa sebel, atau kita bisa gak suka sama orang itu. Apakah saudara duduk dengan orang itu saat ini?
Apakah saudara duduk dengan orang yang saya maksudkan tadi? Ya. Jika saudara sedang duduk dengan mereka, bilang kiri kananmu. Bilang sama orang itu, peace man, peace, peace. I love you. Aku mengasihi engkau. Ya, karena di CCF kita mengajarkan untuk saling mengasihi. Amin. Apa itu mengambil inisiatif? Jika kamu datang beribadah di CCF dan Tuhan berbicara dalam hatimu terhadap situasi yang sedang terjadi di hati saudaramu atau hati seseorang, saudara bisa berinisiatif untuk segera berdamai dengan orang tersebut. Apakah saudara punya perselisihan dengan orang tersebut? Saudara bisa menepi sebentar, saudara bisa berdoa, saudara bisa mendoakan dia, saudara bisa mengirimkan pesan atau bahkan menelpon yang bersangkutan dan berdamai dengan orang itu. Di Matius 5 ayat 23 sampai 24 dikatakan, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kamu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Seorang peacemaker tidak melihat siapa lebih benar, siapa paling salah. Dia mengambil inisiatif untuk berdamai dengan seseorang yang berselisih dengannya. Matius 18 ayat 15 sampai 17 dikatakan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Seorang peacemaker menciptakan perdamaian dengan berbicara dengan orang itu secara pribadi dan bukan di muka umum, bukan di sosial media, di Twitter, di Instagram, di WhatsApp, di Facebook, atau di semua media yang lain. Bukan dengan orang yang tidak punya kepentingan, yang tidak menjadi bagian dari solusi atau tidak menjadi bagian di dalam masalah itu. Jika ada saudaramu yang salah atau berdosa, kamu tidak akan menceritakan hal itu ke publik, right? Betul? Ya, karena firman Tuhan jelas mengatakan, apabila saudara berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Berbicaralah dengan dia secara 4 mata. Dan jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, ya, ajak berbicara kepada orang tersebut. Dan selanjutnya, seperti dalam firman Tuhan. Beberapa orang mungkin menolak untuk berdamai dengan kita, ya. Tetapi jika memungkinkan, marilah kita berdamai dengan semua orang. Karena di Roma 12 ayat 18 dikatakan, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, garis bawahi, kalau hal itu bergantung padamu berarti ada usaha kita. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saya ulangi, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Itu berarti kita mengusahakan, ada usaha yang terbaik yang kita bisa lakukan untuk berdamai dengan semua orang. Kita perlu mengusahakan yang terbaik untuk berdamai dengan orang lain. Apakah kamu punya orang yang gak suka sama kamu? Pasti ada, betul? Usahakanlah berbuat baik. Usahakanlah tetap berbuat baik sama orang itu. Saudara bisa kirim pesan yang menguatkan, yang memberkati.
saudara bisa mengucapkan selamat ulang tahun, selamat kerja, selamat apa saja. Bahkan saudara bisa menawarkan untuk mentraktir orang itu makan. Amin. Saya belajar, jika ada orang yang tidak suka saya, mereka bakal punya masalah. Kenapa? Karena saya akan tetap mengasihi mereka. Amin. Dan saudara bisa melakukan hal yang sama. Jika kamu tidak suka saya, kamu bakal punya masalah. Karena saya mengasihi kamu. Saudara bisa melakukan hal yang sama. Kita tetap bisa mengasihi mereka walaupun mereka nggak suka sama kita. Ini bukan berarti kalau saudara suka dengan seseorang dan orang itu nggak suka sama kamu, jangan baper. Karena bukan berarti kamu jelek, bukan berarti kamu tidak baik atau tidak bagus. Ya karena memang tidak suka, kamu tidak bisa memaksanya juga. Masih banyak orang yang suka sama kamu, amin. Masih banyak pria, wanita yang suka sama kamu, dan Tuhan tempatkan ada di sekelilingmu, amin. Para peacemaker tidak pasif atau acuh tak acuh, tetapi mereka menganggap serius firman Tuhan untuk memperbaiki masalahnya. Seorang peacemaker tidak pasif, tidak acuh tak acuh, tetapi mereka bersungguh-sungguh menanggapi firman untuk memperbaiki masalahnya. Well, seorang peacemaker itu meresponi firman. Dia menanggapi firman dengan serius, seperti yang firman Tuhan katakan. Yang kedua, seorang peacemaker berbicara kebenaran dalam kasih. Efesus 4 ayat 15 dikatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kasih harus seimbang dengan kebenaran. Kita tidak bisa hanya mengasihi tapi mengabaikan pelanggaran, dosa, kesalahan. Kasih harus seimbang dengan kebenaran. Kita harus tetap bisa menyampaikan yang benar, kebenaran di dalam kasih. Tidak mudah untuk mengatakan kepada seseorang bahwa dia salah, betul? Tetapi jika kita benar-benar mengasihinya, kita akan memberitahukannya. Amsal 27 ayat 5 sampai 6 dikatakan, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Berbicara kebenaran itu menyakitkan. Orang tidak ingin dikoreksi. Kecenderungan manusia tidak ingin dikoreksi. Tetapi kita hendaknya nggak lari dari masalah itu, dan sebaliknya berusaha untuk berbicara kebenaran dalam kasih. Amin. Saya juga mengalaminya. Kalau boleh jujur, saya belajar untuk selalu merendahkan hati, mendengar, untuk membiarkan diri saya dikoreksi oleh orang-orang di sekitar saya, termasuk orang yang paling dekat dengan saya. Itu gak mudah, tapi saya perlu belajar merendahkan hati untuk dikoreksi. Dan saya harus mendengar kebenaran, mendengar hal yang baik. Saya percaya bahwa orang itu pasti mengasihi saya. Jika saya salah, saudara bisa bicara kepada saya secara pribadi dengan 4 mata. Dan dengan rendah hati, saya pasti akan meminta maaf. Karena gak ada dari kita yang sempurna. Amin. Hal yang sama saya lakukan kepada adik-adik rohani, anak-anak rohani saya. Jika ada dari antara mereka yang berbuat salah, saya akan berbicara secara pribadi dengan mereka. Saya nggak akan bergosip tentang mereka,
Saya nggak akan menjatuhkan mereka di depan umum. Saya nggak akan slander mereka, menjatuhkan mereka, atau merusak karakter mereka, gambar diri mereka di publik. Tapi saya akan berbicara secara pribadi dengan orang tersebut, dan kita bisa saling memulihkan. Amin. Jika gosip, kamu berbicara tentang sesuatu yang belum tentu benar. Dan slander atau menjatuhkan karakter atau membunuh karakter seseorang, itu berarti bisa saja yang kamu sampaikan itu hal yang benar, tetapi tidak pada tempat dan waktunya, dan itu bisa merusak hal baik, karakter baik di hidup seseorang. So, saudara perlu belajar menyampaikan kebenaran di dalam kasih. Amin. Kita perlu belajar untuk menyampaikan hal yang benar, tetapi dengan kasih. Yang ketiga, karakter yang ketiga adalah seorang peacemaker meminta pengampunan dan memaafkan orang lain. Kolose 3 ayat 13 dikatakan, sabarlah kamu terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Tanpa pengampunan sulit untuk hubungan dipulihkan. Orang yang tidak bisa memaafkan pasti memiliki masalah. Orang yang tidak bisa mengampuni pasti akan memiliki masalah di dalam hidupnya. Mereka yang belum mengenal Yesus akan sulit untuk mengampuni orang lain dan untuk meminta pengampunan sampai mereka sendiri mengalami namanya diampuni, mengalami namanya menerima kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Mereka sulit untuk mengampuni orang lain, mereka sulit untuk meminta pengampunan kepada siapa saja, sampai mereka mengalami sendiri namanya anugerah Tuhan yang luar biasa. Jika saudara ngerti, saudara sadar bahwa kita diampuni banyak, kita diampuni secara luar biasa oleh Tuhan karena pelanggaran kita, karena dosa-dosa kita, karena kehidupan kita yang lama. Kita ngerti namanya ngalami freedom, kita ngerti namanya dibebaskan, kita ngerti namanya benar-benar dibebaskan, diampuni, dan kita bisa mengampuni orang lain. Hal ini yang saya belajar, yaitu untuk terus memiliki damai sejahtera di dalam hidup saya. Karena waktu kita merenungkan namanya diampuni, dibebaskan, dikasihi, bahwa saya adalah orang yang diampuni, dikasihi, diperdamaikan dengan Allah, saya punya damai sejahtera dalam hidup saya, sehingga saya bisa mudah atau belajar untuk mengampuni kesalahan orang lain. Jika ada di antara saudara hari ini yang masih belum mengampuni seseorang atau beberapa orang dalam hidupmu, mungkin orang itu pernah melukai engkau, mungkin orang itu pernah melakukan hal yang jahat sama hidupku, mungkin saudara nggak bisa sama sekali memaafkan orang itu karena perbuatan yang dia lakukan, tapi saudara rindu, tapi saudara mau untuk saudara mengampuni orang itu, karena saudara mendengar kebenaran ini bahwa waktu kita diampuni Tuhan, kita bisa mengampuni orang lain. Saya mau berdoa buat saudara hari ini. Saudara bisa taruh tangan saudara di dada. Bapa di dalam surga, hamba berdoa hari ini buat setiap teman-teman yang menaruh tangannya di dada.
hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan, pengampunan yang daripada Tuhan turun atas hidup setiap anak-anak-Mu. Kami diperdamaikan dengan Tuhan, kami diampuni setiap pelanggaran dosa-dosa kami Tuhan diselesaikan di salib Kristus. Kami menyadari setiap pelanggaran kami menyadari setiap dosa kami, bahwa kami berdosa, bahwa kami nggak layak. Tapi oleh karena Engkau hadir di dalam hidup kami diperdamaikan, kami diselamatkan, kami dipulihkan, hubungan kami dipulihkan antara Bapa dengan kami. Bapa di dalam surga, berdoa di dalam nama Yesus, biarlah setiap anak-anak-Mu boleh mengalami damai yang sejati, yang kekal di dalam hati mereka. Mereka mengalami namanya damai sejahtera yang melebihi segala akal, dan mereka punya kekuatan untuk mengampuni orang-orang yang bersalah sama mereka. Bahkan mungkin itu orang-orang yang terdekat dengan hidup mereka. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa mereka punya kekuatan, punya anugerah untuk mengampuni orang-orang itu, dan mereka dibebaskan, mereka mengalami pemulihan, mereka mengalami freedom yang dari Engkau karena mereka mengampuni orang tersebut. Dan saudara bisa mulai berdoa dan mengampuni orang itu. Sebut namanya dan ampunilah orang itu. Datang sama Tuhan hari ini, terus buka hati saudara dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Karakteristik yang keempat, seorang peacemaker mendamaikan manusia dengan Allah dan satu sama lain. 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 20 dikatakan, dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Tuhan mencintai kita, amin. Dia telah mengampuni kita melalui Yesus dan mendamaikan kita dengan dirinya. Begitu kita diperdamaikan dengan Dia, Dia memberikan kita pelayanan pendamaian. Waktu Yesus mendamaikan kita dengan Bapa, kita bukan lagi seteru Allah, tapi kita sekarang anak-anak Allah. Kita diberikan pelayanan pendamaian, sehingga damai sejahtera yang Tuhan berikan di dalam hidupmu, damai yang kekal, bahwa Yesus ada di dalam hidupmu bukan untuk dirimu saja, tetapi kita dipanggil untuk menjadi pelayan pendamaian. Kita perlu berdoa, kita perlu melayani orang-orang lain untuk mereka juga mengalami namanya didamaikan dengan Allah. Mereka mengalami seperti yang saudara alami. Mereka mengalami namanya diampuni, didamaikan, dipulihkan hubungannya. Kita akan melayani mereka, menjadi pelayan pendamaian. Janji Tuhan buat seorang peacemaker adalah mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sebagai pembawa damai, kita bukan hanya duta besar, kita disebut anak-anak Allah. Alkitab menggunakan kata anak sebagai kata sifat. Untuk disebut anak-anak Allah berarti membawa kehormatan tertinggi untuk mewakili seperti apa Tuhan kita, Allah yang membawa damai. Sebagai peacemaker, kita memiliki gelar tertinggi yang mewakili Tuhan dan keluarganya.
Ketika orang melihat kita, apakah kita sudah menjadi peacemaker? Apakah orang diberkati? Apakah mereka melihat Tuhan dalam hidup kita? Untuk menjadi pengikut Yesus, pengikut Kristus yang sejati, kita perlu diperdamaikan dulu dengan Bapa. Karena sebelum kita menjadi anak-anak Allah, kita perlu diperdamaikan terlebih dahulu dengan Tuhan. Amin. So, hari ini kita belajar 4 hal yang menjadi karakteristik seorang peacemaker, seorang pembawa damai. Kita tidak sedang belajar menjadi troublemaker atau pembuat masalah, tapi kita sedang belajar menjadi peacemaker, pembawa pelayan pendamaian, pembawa damai sejahtera di tengah-tengah orang-orang sekitar kita. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Mari kita siapkan perjamuan kudus kita masing-masing yang saudara sudah siapkan di rumah, di kontrakan, di kos kalian masing-masing. Mari ambil waktu kita, beberapa waktu bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya, Yesus. Tuhan, terima kasih. Hari ini saya mau berdoa buat saudara. Yang pertama, saya mau berdoa buat setiap saudara yang ingin diperdamaikan dengan Tuhan. Mungkin saudara selama ini merasa menjadi seteru Allah. Saudara masih merasa menjadi musuh Tuhan, jauh dari Tuhan. Dan waktu saudara mendengar kebenaran ini, saudara ingin diperdamaikan dengan Tuhan. Saudara ingin dipulihkan hubungannya dengan Tuhan. Angkatlah tanganmu dan saya akan berdoa buat saudara. Bapa di dalam surga, hamba berdoa buat setiap teman-teman yang mengangkat tangannya. Di dalam nama Yesus, Kau hadir saat ini di hidup mereka. Kau hadir dan merangkul mereka. Engkau memeluk mereka dengan damai, dengan kasih yang luar biasa. Hari ini, saat ini juga, Tuhan Engkau hadir di dalam hidup anak-anak-Mu yang mengangkat tangannya. Tuhan, Engkau mengampuni setiap dosa mereka. Waktu mereka percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka diperdamaikan dengan Tuhan. Mereka diperdamaikan dengan Allah. Mereka ngalami damai sejahtera, mereka ngalami freedom, mereka ngalami namanya pengampunan yang luar biasa di dalam Engkau. Dan hidup mereka diperdamaikan. Di dalam nama Yesus, saat ini juga aku deklarasikan bahwa kamu bukan lagi seteru Allah, tapi kamu adalah anak-anak Allah. Kamu menjadi bagian dalam keluarga Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus buat setiap anak-anak-Mu yang mengangkat tangan. Mereka berserah kepada Engkau Tuhan, dan Engkau menjamah hidup mereka saat ini di dalam nama Yesus. Yang kedua, saya mau berdoa buat saudara yang rindu untuk menjadi peacemaker, menjadi pembawa pelayan pendamaian buat orang-orang lain, teman-teman saudara, buat keluarga saudara bahkan, untuk mereka mengalami namanya didamaikan dengan Tuhan. Mari angkat tanganmu dan saya akan berdoa buat saudara. Bapa dalam surga, hamba berdoa sekali lagi Tuhan buat setiap tangan-tangan yang terangkat di dalam nama Yesus. Kami Tuhan mau menjadi pelayan-pelayan pendamaian. Kami mau Tuhan dipakai menjadi pelayan pendamaian. Untuk orang-orang boleh mengalami namanya diperdamaikan dengan Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan, pakai Tuhan setiap apa yang ada pada kami. Untuk kami menceritakan kabar baik, untuk kami menceritakan kebenaran. Kami menceritakan pengorbanan Yesus, keselamatan yang daripada Engkau, bahwa Engkau Yesus mengasihi hidup orang-orang yang Tuhan taruh dalam hati kami, untuk kami berdoa buat mereka, untuk kami layani di dalam nama Yesus. Setiap orang-orang yang kami doakan, setiap orang-orang yang kami layani, setiap orang-orang yang Tuhan taruh dalam hati kami berdoa buat mereka Tuhan. Mereka ngalami namanya didamaikan dengan Tuhan, dan Tuhan Engkau menolong setiap kami, Roh Kudus menuntun setiap kami Tuhan berjalan di dalam
rencana-Mu, dalam kehendak-Mu menuntun kami menjadi Tuhan pembawa pelayan pendamaian. Kami menjadi peacemaker dimanapun kami berada Tuhan. Kami menjadi peacemaker, pembawa damai Tuhan. Kami gak mau jadi troublemaker Tuhan. Kami mau jadi pembawa damai di dalam nama Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Dan saudara, mari persiapkan perjamuan kudus saudara, dan saya akan memimpin perjamuan kudus ini. Saudara bisa siapkan roti, hosti, atau crackers yang saudara siapkan. Mari kita angkat hosti, mari kita angkat crackers atau roti yang saudara siapkan, dan saya akan membacakan firman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya? Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mari kita angkat cawan atau berisi anggur atau air yang saudara siapkan, dan saya akan membacakan firman. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya akan hal ini? Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus. Syukur. Mari mengucap syukur buat pengorbanan Yesus yang mati di kayu salib buat hidupmu dan hidupku. Terima kasih buat karya salibnya. Terima kasih buat apa yang Tuhan sudah lakukan, yaitu memperdamaikan kita dengan Allah melalui salib Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur bahwa Engkau Tuhan yang sudah mendamaikan kami. Engkau yang sudah Tuhan membebaskan kami dari setiap belenggu, setiap kutuk, setiap sakit penyakit Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami mengalami pendamaian dengan Tuhan. Kami bukan lagi orang-orang yang dihukum, tapi kami beroleh Tuhan keselamatan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami bersyukur karena anugerah-Mu Tuhan ada dalam hidup kami. Dan hamba berdoa Tuhan buat setiap jemaat Tuhan, mereka mengalami Tuhan keselamatan, pendamaian yang Tuhan berikan itu secara nyata, secara real dalam hidup mereka. Mereka mengalaminya, mereka merenungkannya hari demi hari Tuhan. Dan hidup mereka Tuhan terus diubahkan dari hari ke hari, menjadi semakin serupa dengan Kristus. Mereka menjadi orang-orang yang membawa damai sejahtera. Mereka menjadi peacemaker Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Hamba berdoa buat setiap jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, mereka menjadi seorang peacemaker dan bukan troublemaker Tuhan. Mereka Tuhan hidup di dalam pengenalan akan Kristus. Mereka hidup di dalam kebenaran. Mereka hidup dalam firman. Mereka meresponi firman dengan sungguh-sungguh di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa menyerahkan setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Perlindungan, proteksi Tuhan ada buat setiap kehidupan mereka. Pekerjaan, kuliah mereka diberkati Tuhan. Apapun yang mereka buat Tuhan, buat berhasil. Kau yang menolong memberkati setiap mereka Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan menyerahkan setiap jemaat-Mu
ke dalam tangan Tuhan yang luar biasa. Dan kami akan melihat setiap campur tangan Tuhan, hal-hal yang hebat, hal-hal yang besar, hal yang luar biasa Tuhan terus kerjakan di tengah-tengah kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.